Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik, luar biasa, dan tetap bersemangat ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang akan ibu sampaikan hari ini dapat mudah kalian mengerti dan dapat mudah kalian realisasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita kembali lagi diberikan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa walaupun hanya melalui media sosial. Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik ya. Nah, sebelumnya juga ibu ucapkan selamat untuk anak-anak karena sekarang kalian sudah memasuki jenjang yang berikutnya dan sekarang kalian sudah berada duduk di kelas 8. Semoga di jenjang yang sekarang ini pengetahuan kalian nantinya akan bertambah lagi ya, terutama pada mata pelajaran IPA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi salah satu ciri dari makhluk hidup, masih ciri dari makhluk hidup. Nah, yaitu bergerak. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kalian akan belajar tentang bab 1, yaitu gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini untuk KD pengetahuannya itu adalah yang 3.1 ya. Untuk KD pengetahuannya adalah menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Untuk KD pengetahuan yang kedua, yang 3.2 adalah untuk menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapan pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Kemudian untuk KD keterampilannya, untuk 4.1 itu adalah menyajikan karya tentang bagaimana gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan manusia. Untuk yang kedua, 4.2 itu adalah menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, itu adalah kompetensi dasar yang akan kita capai pada bab ini ya. Kemudian ada tujuan pembelajaran hari ini. Di sini materi kegiatannya itu ada biologi, fisika, dan kimia. Tapi untuk pembelajaran pada pertemuan hari ini kita akan membahas pada materi fisika saja ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang gerak lurus. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang gerak lurus beraturan. Kemudian kita juga nantinya akan mempelajari tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, pada kesempatan ini kita juga akan mempelajari tentang gaya, kemudian tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Pernahkah kamu berpikir, mengapa benda itu dapat bergerak? Nah, apa yang menyebabkan benda-benda yang ada itu dapat bergerak? Kemudian gerak seperti apa yang dilakukan oleh benda saat memperoleh gaya? Apakah lingkungan sekitar benda dapat mempengaruhi gerak benda? Nah, agar kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ayo kita pelajari materi ini, yaitu materi tentang gerak berikut ini ya, dengan penuh semangat tentunya. Oke, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberikan tangan dan kaki. Nah, sehingga kita dapat dengan mudah mengambil barang-barang yang kita butuhkan atau kita dapat mudah bergerak menuju suatu tempat yang kita inginkan. Ketika kita bergerak menuju ke suatu tempat, tentu kita akan melintasi suatu lintasan dengan kecepatan tertentu dan memerlukan waktu yang tertentu juga, ya kan? Ada waktunya juga. Nah, tahukah kamu bagaimana hubungan antar ketiganya? Pernahkah kamu berpikir bagaimana kaki dan tangan maupun organ tubuhmu yang lain dapat bergerak?
Nah, agar dapat mengetahuinya, ayo kita pelajari bab ini dengan penuh antusias. Nah, di sini nanti ada yang akan kita pelajari. Kalian bisa lihat gambarnya di sini. Ini adalah pembelajaran kita hari ini, yaitu konsep dari gerak ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang gerak lurus, gaya, dan hukum Newton. Kemudian nanti akan muncul istilah-istilah penting seperti gerak, apa sih itu gerak, kemudian nanti ada namanya gerak lurus, nanti ada muncul namanya jarak, perpindahan, ada kecepatan, ada kelajuan, dan juga ada gaya. Nah, kenapa kita penting untuk mengetahui konsep ini? Nah, untuk mempelajari materi ini akan membantu kamu memahami konsep dasar tentang gerak dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Ayo, ada yang tahu enggak kenapa benda dikatakan bergerak? Nah, benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari satu titik acuan, ya. Nah, benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Nah, kemudian lintasannya dapat berupa lintasan yang lurus, bisa melingkar atau parabola, ataupun tidak beraturan. Namun, pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana gerak pada lintasan yang lurus ya. Nah, kita akan mempelajari gerak pada lintasan yang lurus. Nah, benda yang bergerak pada suatu lintasan yang lurus melibatkan yang namanya waktu. Nah, selain waktu, nantinya dia akan melibatkan jarak dan juga kecepatan. Nah, bagaimana hubungan antara jarak dan waktu? Nah, bagaimana hubungan antara kecepatan dengan waktu? Nah, untuk mengetahuinya, maka kalian harus menyimak penjelasan ibu berikut ini. Oke. Pertama kita akan membahas tentang gerak lurus. Nah, sebelum kamu mempelajari gerak lurus, perhatikan dulu gambar 1.2 yang ada di bukumu di halaman 4. Silahkan kamu perhatikan. Nah, coba hitung berapa besar jarak dan perpindahan yang kamu lakukan saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah dan dari sekolah kembali ke rumah. Nah, di sini ada gambarnya ya, kamu bisa lihat. Kamu disuruh, kamu jangan hitung jarak kamu yang asli ya. Kamu lihat di gambar, kita pakai jarak yang ada di gambar ya. Kamu disuruh untuk menghitung berapa sih jarak dari rumah kamu ke sekolah melalui gambar ini ya. Kemudian bagaimana juga jarak kembali ketika kamu kembali dari sekolah ke rumah. Ini ada ilustrasinya, kamu menghitung sesuai dengan ilustrasi ya. Nah, setiap hari kamu berangkat dari rumah ke sekolahmu, kemudian kembali lagi kan ke rumah. Nah, misalnya jika diukur jarak antara rumahmu ke sekolah itu adalah 2 kilometer. Nah, kemudian jarak yang ditempuh yang kamu lakukan setiap hari berarti 4 km, karena berangkatnya 2 km, pulangnya juga 2 km. Berarti jumlah perjalanan kamu untuk pergi ke sekolah sampai ke rumah adalah 4 km. Namun, perpindahan yang kamu lakukan bernilai 0 km. Mengapa demikian? Nah, ada perbedaan makna antara jarak dan juga perpindahan. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Nah, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir benda. Atau dengan kata lain, perpindahan merupakan jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Nah, sekarang kita pikirkan sesuai dengan bagan tadi ya. Nah, kita pikirkan perjalanan saat kamu pergi dari rumah ke sekolah. Apakah kendaraan yang kamu tumpangi itu melaju dengan kecepatan yang tetap? Nah, bagaimana kamu dapat mengukur besar kecepatan kendaraan yang kamu naiki itu atau yang kamu kendarai itu? Nah, sekarang kamu perhatikan lagi gambar 1.3 pada bukumu di halaman 5.
Nah, di sini ada gambarnya ya. Oke. Pada gambar ini tampak seorang atlet yang bergerak lurus beraturan mampu menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 sekon. Nah, dengan kata lain, atlet tersebut mampu menempuh jarak 5 meter setiap sekonnya. Kemampuan atlet dalam menempuh jarak atau S tertentu setiap sekonnya, waktu sama dengan T. Nah, disebut sebagai kelajuan atau secara sistematis dapat ditulis dengan rumus V sama dengan S per T. Oke? Di mana V itu adalah kecepatan, S itu adalah jarak, dan T adalah waktu. Kamu bisa lihat gambarnya di sini. Oke. Nah, ini gambarnya ya. Ada gambar atlet yang lari ya. Jaraknya 30 meter, dia menempuh jarak dengan waktu 6 sekon. Tahukah kamu bagaimana cara mengukur kelajuan kendaraan? Nah, apalagi kalau kendaraan yang sering kita pakai motor ya. Nah, bagaimana cara mengukur kelajuan kendaraan bermotor? Apakah benar dengan menggunakan speedometer? Ternyata speedometer yang ada di kendaraan kita itu tidak mengukur kecepatan gerak, tetapi mengukur kelajuan. Nah, sekarang kamu perhatikan gambar 1.4 di bukumu. Di bukumu halaman 5 ya. Di situ ada gambar mobil, kemudian di atasnya ada speedometer. Kamu bisa lihat di atasnya ada gambar speedometer. Nah, speedometer itu berubah-ubah, nilainya berubah-ubah ya. Nah, angka yang ditunjukkan oleh speedometer selalu berubah-ubah. Nah, hal ini menunjukkan kalau kelajuan saat mobil yang sedang bergerak. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut dapat kamu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kelajuan sesaat. Nah, berdasarkan gambar 1.4 pada halaman 6, kamu bisa lihat pada halaman 6 ada gambar 1.4, dapat kamu menentukan kelajuan sesaat pada mobil pada saat waktu 2 sekon, 4 sekon, dan 8 sekon. Pada mobil tertentu biasanya dilengkapi oleh alat yang disebut dengan Global Positioning System atau biasa kita kenal dengan nama GPS untuk menginformasikan posisi, kemudian menginformasikan kecepatan, arah, dan waktu secara akurat. Perhatikanlah gambar 1.5, silahkan kamu lihat gambar 1.5. Terlihat pada GPS mobil. Nah, mobil melaju dengan kelajuan yang tetap yaitu 20 meter per sekon atau 72 km per jam. Tahukah kamu apa artinya? Nah, jika kelajuan mengukur jarak tempuh, maka kecepatan akan mengukur perpindahan. Atau dengan kata lain, delta S atau jarak rata-rata dengan delta adalah perubahan atau selisih gerak benda tiap satuan waktu. Nah, sini ada rumusnya ya. V rata-rata sama dengan delta S dibagi dengan T adalah waktu. Meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda, namun pada gerak lurus beraturan atau GLB, besar kecepatan dan kelajuan memiliki nilai atau simbol yaitu V serta satuan yang sama yaitu meter per sekon. Oke, tadi itu adalah sedikit penjelasan tentang gerak ya. Nah, sekarang kita lihat di situ ada di halaman 7, kamu bisa lihat bukumu. Itu ada tugas ayo selesaikan. Perhatikan di situ, kamu disuruh untuk melengkapi double bubble map tentang perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Kamu bisa lihat di sebelah kiri itu adalah kelajuan dan di sebelah kanan adalah kecepatan. Di tengah sudah ada satuannya karena sama, satuannya meter per sekon. Nah, sekarang kamu bisa lihat kiri dan kanannya, itu kamu isi ya. Contoh misalnya di bubble map yang pertama, kamu bisa lihat untuk yang kelajuan. Yang kelajuan dia itu berkaitan dengan jarak tempuh. Nah, kalau kelajuan itu berkaitan dengan jarak tempuh, berarti kalau kecepatan itu berkaitan dengan apa? Nanti kamu isi di situ ya, di titik-titik.
Kemudian untuk bubble yang kedua, di situ kecepatan ada rumusnya. V sama dengan delta S per T. Itu untuk rumus kecepatan. Sementara untuk rumus kelajuan belum ada, jadi kamu isi apa rumus dari kelajuan. Ngerti ya? Nah, kemudian di bubble yang ketiga, di kelajuan sudah ada isinya. Kalau alat untuk mengukur kelajuan itu namanya speedometer. Nah, sekarang untuk kecepatan, kalau kecepatan apa nama alatnya? Nah, jadi kiri dan kanan itu jawabannya pertanyaannya sama ya, pertanyaannya sama dengan jawaban yang berbeda karena satunya menanyai tentang kelajuan dan satunya menanyai tentang kecepatan. Kemudian kalian disuruh memberikan contoh. Apa contohnya dari kelajuan, apa contoh dari kecepatan ya. Nah, kemudian di bawahnya juga ada, kamu disuruh menyelesaikan. Ada di situ tabel ya, tabel 1.1 itu di halaman 7, masih di bawah bubble map tadi. Nah, di situ kamu disuruh untuk menunjukkan besarnya jarak dan waktu yang diperlukan untuk bergerak. Coba kamu gunakan rumus kelajuan dan percepatan untuk menghitung. Nah, jadi kamu disuruh menghitung dengan menggunakan waktu dan jarak yang sudah ada nilainya di dalam tabel dengan menggunakan rumus kelajuan dan rumus kecepatan. Nanti ini akan Ibu share lewat WA ya soalnya ya, atau kalian bisa langsung lihat di buku paket kalian halaman 7. Oke, kita langsung lanjut saja. Oke. Saat melakukan perjalanan ya, kita lanjut ya. Saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah, nah kendaraan yang kamu tumpangi itu bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah setiap waktu. Nah, kamu bisa lihat di gambar 1.6 di halaman 8. Nah, pada gambar 1.6 menunjukkan mobil yang sedang bergerak menjauhi lampu lalu lintas. Nah, kemudian pada mobil tersebut akan dipercepat. Sedangkan saat mendekati lampu lalu lintas, maka mobil tersebut akan diperlambat. Kecepatan atau perlambatan mobil tersebut dengan mudah dapat diamati dengan adanya perubahan besar kelajuan mobil yang ditunjukkan oleh jarum speedometer atau angka yang muncul pada GPS. Nah, secara sistematis percepatan itu dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu A sama dengan delta V dibagi dengan delta T, dengan delta V sama dengan VT dikurang dengan VO ya. Dengan keterangan A itu sendiri adalah percepatan dengan satuan meter per sekon pangkat 2. Kemudian ada delta V. Delta V adalah perubahan kecepatan dengan satuan meter per sekon. Kemudian ada delta T. Delta T adalah perubahan waktu dengan satuan sekon. Kemudian ada VT adalah kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon. Kemudian ada VO, nah kecepatan awal meter per sekon. Oke, selanjutnya kamu disuruh mendiskusikan. Di situ ada, ayo kita diskusikan di halaman 9. Nah, saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan 72 km per jam atau 20 meter per sekon diperlambat hingga 0 km per jam dalam selang waktu 5 sekon dengan proses perubahan seperti di dalam tabel. Kamu bisa lihat tabelnya di situ, tabel 1.2 di halaman 9. Nah, di situ ada tabel waktu dan jarak tempuh mobil. Ya, kamu bisa lihat waktunya di dalam tabel. Kemudian, berapakah perubahan kecepatan mobil dalam setiap sekon? Coba kamu diskusikan dengan temanmu. Nah, setelah melakukan diskusi, apakah kamu telah menemukan besar perubahan kecepatan dalam setiap sekon? Nah, berdasarkan data yang terdapat pada tabel 1.2, dapat diketahui besar perlambatan mobil sebesar 4 meter per sekon pangkat 2. Nilai tersebut diperoleh dari, nah ini sudah ada di sini ya, kalian bisa lihat, dari V0 atau itu tadi V0 itu adalah kecepatan awalnya ya. Nah, didapat dari kecepatan, diketahuinya kecepatan awal atau V0-nya sama dengan 72 km per jam
atau sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian untuk kecepatan akhirnya atau Vt-nya sama dengan 0 km per jam sama dengan 0 meter per sekon, karena tidak ada nilainya ya, jadi tidak ada yang dirubah di situ. Kemudian ada delta T, delta T-nya adalah 5 sekon. Nah, masukkan rumusnya. Rumusnya adalah A sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Nah, delta V berarti di situ kan kecepatan awal dikurang dengan kecepatan akhir ya. Kecepatan awal mobil tadi kamu kurangi dengan kecepatan akhir mobil. Jadi masukkan nilainya, 20 dikurang 0 kan, 20 diperoleh dari VO-nya, kecepatan awal mobil, kemudian dikurang dengan 0 yaitu Vt-nya ya. Kemudian 20 dikurang 0 sama dengan 20, kemudian 20 dibagi 5 sama dengan 4 meter per sekon pangkat 2. Gampang kan? Nah, kemudian karena perubahan kecepatan mobil dalam setiap sekon selalu tetap, maka percepatan gerak mobil adalah tetap. Nah, kalau misalnya gerakan pada mobil tetap, berarti dia termasuk pada gerak lurus beraturan. Nah, percepatan benda tidak hanya berlaku pada kendaraan yang sedang bergerak secara horizontal, nah tetapi juga pada benda yang bergerak secara vertikal. Semua benda yang ada di permukaan bumi mengalami yang namanya gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi yang dimaksud adalah gaya tarik oleh gravitasi bumi. Sehingga benda-benda akan mengalami percepatan konstan yaitu sebesar 9,8 meter per sekon pangkat 2, atau itu adalah ketetapan untuk gravitasi ya. Percepatan gravitasi ketetapannya adalah 9,8 meter per sekon pangkat 2. Nah, untuk mempermudah atau untuk memudahkan perhitungan percepatan gravitasi bumi, maka dibulatkan menjadi 10 meter per sekon pangkat 2. Jadi awalnya besar kecepatan gravitasi itu 9,8 meter per sekon pangkat 2. Nah, untuk mempermudah perhitungan maka dibulatkan menjadi 10 meter per sekon pangkat 2. Oke, kemudian untuk menambah pemahaman kamu lagi tentang konsep ini, maka kamu silahkan lihat di halaman 10. Silakan lihat di halaman 10. Oke, di halaman 10 ada ayo kita selesaikan ya. Nah, di situ ada 2 soal, Ibu bacakan. Sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak dipercepat beraturan hingga percepatannya menjadi 72 km per jam. Setelah bergerak selama 30 sekon, percepatan yang dialami mobil tersebut adalah. Kemudian untuk soal yang kedua itu adalah buah kelapa yang sudah tua dan matang jatuh dari pohonnya. Jika percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2, berapakah kecepatan buah kelapa setelah jatuh selama 3 sekon? Oke, kita jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Nah, dari soal yang nomor 1, maka dapat diketahui kalau misalnya kecepatan awalnya adalah 0 km per jam. Kenapa 0 km per jam? Karena mobil itu mula-mula diam. Kalau mobil itu mula-mula diam, berarti kecepatannya adalah 0 km per jam. Kemudian kecepatan akhirnya adalah 72 km per jam. Nah, kilometer per jam kita akan rubah ke meter per sekon. Nah, dengan cara 72.000, karena dari kilometer ke meter itu kan 3 kali turun tangga, berarti 72 dikali 1000. Kemudian kita rubah dari jam ke sekon. Nah, 1 jam itu sama dengan 60 sekon. 1 jam sama dengan 60 menit, 60 menit sama dengan 60 sekon. Jadi 60 dikali 60 yaitu 3.600 sama. Jadi 72.000 dibagi 3.600 sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian waktunya tadi diketahui di soal adalah 30 sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah A. A itu adalah
percepatan ya. Nah, yang ditanya adalah percepatannya. Masukkan rumusnya. Rumusnya adalah A sama dengan delta V per T. Nah, kemudian tadi delta V-nya itu sama dengan 20 ya, karena 20 dikurang 0. 20 kurang 0 sama dengan 20. Nah, 20 dibagi 30 berarti hasilnya adalah 0,666666. Nah, tapi di sini dibulatkan menjadi 0,67 meter per sekon pangkat 2. Kemudian untuk soal nomor 2, dari soal nomor 2 maka diperoleh informasi bahwa percepatan yang dialami oleh buah kelapa itu adalah percepatan gravitasi atau percepatan alamiah yang diakibatkan oleh bumi itu sendiri. Maka muncullah rumus sama dengan yang berbunyi VT sama dengan VO ditambah A dikali T. Nah, lambang percepatan gravitasi kita tahu lambang gravitasi itu adalah G. Sehingga A atau percepatan itu sama dengan G atau gravitasi. Jadi, kecepatan dari buah kelapa adalah, masukkan rumusnya, yang tadi VT sama dengan VO-nya tadi 0, kemudian ditambah 10 dikali 3. Berarti 10 dikali 3 sama dengan 30 meter per sekon. Gampang ya? Kalau nanti masih tidak ngerti bisa tanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke gaya. Nah, gaya adalah materi selanjutnya ya. Kita akan langsung saja masuk ke gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk dan arah. Juga dapat berubah kecepatannya. Nah, jadi gaya dapat mengubah bentuk, dapat mengubah arah dan kecepatan pada benda. Nah, misalnya pada plastisin. Kamu dapat melempar plastisin, menghentikan lemparan dengan cara menangkap plastisin tersebut. Nah, atau bahkan mengubah bentuk plastisin dengan memberikan gaya. Nah, tahukah kamu gaya apa yang diberikan pada plastisin tersebut? Ada beberapa jenis gaya yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya adalah gaya otot dan gaya gesek. Nah, gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka yang ada di tubuh kita. Misalnya, di sini ada gambar, kamu bisa lihat di halaman 11 ada gambar. Misalnya seseorang hendak memanah dengan menarik mata panah ke arah belakang. Kamu bisa lihat gambarnya ya. Di situ ada anak, dia sedang memanah, ingin memanah. Nah, kemudian ada juga contoh yang satunya yang B, itu adalah gaya gesek. Nah, gaya gesek sendiri adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Oke, jadi ibu ulangi ya. Gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan ya. Kemudian gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada bendanya. Nah, contohnya adalah gaya gesek antara meja dan lantai. Kamu bisa lihat gambarnya di situ. Meja yang didorong ke depan akan bergerak ke depan. Namun pada waktu yang bersamaan meja juga mengalami gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan gaya gerak dari meja tersebut. Nah, dan gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan. Nah, sentuhan yang langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya seperti saat kita mendekatkan ujung magnet batang. Nah, dengan sebuah paku besi. Seketika paku besi itu akan tertarik dan menempel pada magnet batang. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh gaya magnet yang ditimbulkan oleh magnet batang. Selain gaya magnet, gaya gravitasi pada orang yang sedang terjun payung juga merupakan contoh gaya tak sentuh. Lebih lanjut tentang gaya dan interaksi terhadap gerak benda akan dibahas pada pembahasan tentang hukum Newton tentang gerak ya. Nah, maka langsung saja kita masuk ke materi berikutnya, yaitu hukum Newton. Oke, coba kamu pikirkan ya. Kita masuk ke hukum Newton 1, tapi sebelumnya kamu disuruh memikirkan mengapa pada saat kamu berada di bus,
yang sedang melaju kencang, tiba-tiba bus direm dan badan kita akan terdorong ke depan. Nah, mengapa pada saat kita berada di dalam mobil, kita perlu menggunakan sabuk pengaman? Sebelum kita mempelajari hukum Newton 1, kamu disuruh melakukan aktivitas. Oke, kamu bisa lihat di sini ada gambarnya. Nah, kamu disuruh melakukan praktikum atau melakukan aktivitas 1.2 pada halaman 12. Kamu disuruh melakukan aktivitas untuk mengetahui sifat kelembaman suatu benda. Kamu bisa lihat, ini ada gambarnya di sini ya. Oke, kamu disuruh melakukan praktik. Yang pertama adalah kamu disuruh meletakkan selembar kertas di atas meja. Kemudian kamu disuruh letakkan gelas di atas kertas tersebut. Nah, kamu bisa lihat gambarnya di halaman 12 ya. Posisi gelasnya seperti ini. Nih, digambar. Kemudian kamu disuruh menarik kertas secara horizontal dengan perlahan. Amati apa yang terjadi pada gelas dan ulangi hingga 3 kali. Kemudian yang berikutnya, kamu disuruh menarik kertas secara horizontal dengan sekali hentakan dengan cepat. Nah, amati peristiwa yang terjadi pada gelas dan ulangi hingga 3 kali juga. Jadi kamu disuruh melakukan 2 percobaan. Yang pertama, gelas yang berada di atas kertas, kamu tarik kertasnya dengan perlahan, kamu disuruh mengamati. Kemudian yang kedua, kamu disuruh menarik kertas dengan sekali hentakan. Apa yang terjadi pada gelas tersebut? Nah, pada percobaan sifat kelembaman suatu benda, kamu menemukan fakta bahwa gelas akan diam saat ditarik oleh kertas ya. Nah, pada saat ditarik oleh kertas dengan cepat, nah gelas tersebut akan diam ya. Nah, hasil percobaan tersebut menunjukkan bahwa benda memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan keadaan diam atau geraknya dengan kecepatan tetap yang disebut sebagai inersia atau kelembaman benda. Nah, contoh lainnya lagi. Nah, kamu bisa lihat gambar di halaman 13. Di situ ada anak-anak ya yang sedang naik mobil, dia pakai sabuk pengaman. Nah, itu adalah contoh lain dari sifat kelembaman atau hukum Newton 1. Nah, itu adalah menunjukkan inersia juga ya. Contoh untuk menunjukkan inersia pada benda adalah saat kita berada di dalam sebuah mobil yang sedang melaju kencang. Ketika mobil itu melaju kencang, tiba-tiba mobil itu direm. Nah, badan kita otomatis akan terdorong ke depan karena badan kita ingin mempertahankan gerakannya ke depan. Nah, peristiwa tersebut yang pada akhirnya memunculkan ide teknologi sabuk pengaman yang dipasang di kendaraan bermobil ya. Kemudian, hukum Newton menyatakan sifat inersia benda bahwa benda yang tidak mengalami resultan gaya atau nol, nilainya 0, tidak melakukan resultan gaya atau 0 ya, akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Hal ini selanjutnya dikenal dengan hukum Newton 1 ya. Jadi bunyi hukumnya seperti itu ya. Sebuah benda yang tidak mengalami resultan gaya atau 0, nilainya 0, akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Oke, itu tadi tentang hukum Newton 1. Ibu harap kamu sudah tahu ya dengan mengidentifikasi contoh tadi. Kemudian kita masuk ke hukum Newton 2. Sebelum mempelajari hukum Newton 2, lakukan kegiatan berikut. Kamu bisa lihat di bukumu halaman 14. Kamu disuruh mengamati. Di sini ada ayo kita lakukan, yaitu percobaan hukum Newton 2. Nah, kamu disuruh mengamati. Di situ ada kereta ya. Nah, ada kereta di situ. Nah, pada percobaan 1, kamu disuruh merangkai kereta, katrol, tali dan beban dengan beban 100 gram. Seperti pada gambar ini ya. Nah, di sini ada gambar 1.10. Nah, kamu disuruh merangkai kereta, katrol, tali dengan beban 100 gram. Kemudian pada percobaan kedua,
Nah, kamu disuruh menambahkan beban 2 kali lipat. Nah, berarti 200 gram ya, bebannya jadi 200 gram. Nah, kamu disuruh merangkai kereta dengan posisi ini pada gambar ya, ada di gambar ya. Kemudian pada percobaan ketiga, kamu disuruh memindahkan salah satu beban yang tergantung tadi untuk ditaruh di dalam kereta. Kemudian kamu disuruh untuk mengamati apa yang terjadi pada kereta tersebut. Nah, ternyata pada percobaan 1 dan 2, kereta pada percobaan 2 lebih cepat bergerak karena beban yang diberikan pada tali itu lebih besar. Kemudian pada percobaan ketiga, nah, kereta akan bergerak sangat lamban karena ada beban yang ditaruh di kereta yang sama besar dengan gayanya. Nah, percobaan tersebut membuktikan bahwa percepatan gerak sebuah benda itu berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan masanya, atau dapat dirumuskan dengan menggunakan rumus A sama dengan sigma F sama dengan M. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui fakta bahwa pada saat memindahkan balok, kamu bisa lihat gambarnya di 1.4 ya, itu gambarnya di halaman 17. Nah, 1.14 ya, di halaman 17. Nah, akan lebih cepat jika gaya yang dikenakan semakin besar. Hal ini dikarenakan gaya itu berbanding lurus dengan percepatan. Jadi dengan gaya yang besar maka didapatkan percepatan yang lebih besar juga. Nah, contoh lain adalah saat kita memindahkan meja yang ringan akan lebih cepat daripada kita memindahkan meja yang lebih besar. Nah, hal ini disebabkan oleh massa meja yang lebih kecil daripada massa lemari. Contohnya ketika kita memindahkan meja sama memindahkan lemari ya. Nah, lebih mudah ketika kita memindahkan lemari karena masanya lebih ringan dibandingkan kita memindahkan lemari yang masanya lebih berat ya. Oke, hal ini disebabkan massa meja tadi itu lebih kecil dibandingkan massa lemari. Semakin kecil massa benda, maka semakin besar percepatan benda tersebut. Kemudian kita masuk ke hukum Newton 3. Pernahkah kamu berpikir bagaimana sebuah roket dapat meluncur ke angkasa? Nah, roket yang terdorong ke atas diakibatkan oleh semburan gas. Semburan gasnya itu mengarah ke bawah. Kamu bisa memperhatikan gambar 1.15 di halaman 17. Nah, semakin kuat semburan gas ke bawah, maka roket akan semakin cepat terdorong ke atas. Berdasarkan fakta tersebut, apa yang sebenarnya terjadi pada roket tersebut? Nah, gaya-gaya apa saja yang mempengaruhi gaya roket tersebut? Nah, kemudian apakah gaya-gaya pada gerak roket pada pertama kali diluncurkan sama dengan seperti gaya roket saat sudah lepas dari landasannya? Kemudian kita masuk ke hukum Newton 3. Nah, hukum Newton 3 menyatakan bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya F aksi atau gaya itu simbolnya F ya. Jadi di sini ketika gaya dikerjakan atau F aksi pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya F reaksi yang sama besar ke benda pertama, namun berlawanan arah, atau F aksi sama dengan F reaksi. Jadi gaya aksi itu sama. Nah, jadi gaya aksi sama gaya reaksi itu sama ya, selalu bekerja pada dua benda yang berbeda dengan besar yang sama. Contoh gaya aksi dan gaya reaksi, contohnya adalah pada saat peristiwa orang berenang. Nah, gaya aksi dari tangan perenang ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air. Gaya reaksi dari air dan tangan ya. Dengan besarnya gaya yang sama, namun arah gayanya berlawanan, sehingga orang tersebut akan terdorong ke depan.
Meskipun tangannya mengayuh ke belakang ya, posisi orang berenang itu, karena massa air jauh lebih besar daripada massa orang, maka percepatan yang akan dialami orang akan jauh lebih besar daripada percepatan yang dialami oleh air. Hal ini mengakibatkan orang tersebut akan melaju ke depan. Nah, tahukah kamu bahwa gerak burung terbang dapat dijelaskan dengan menggunakan hukum Newton 3. Nah, kamu bisa perhatikan gambar 1.18 di halaman 20. Burung mengepakkan sayap ke belakang untuk memberikan gaya. Aksi ke udara adalah udara yang massanya jauh lebih besar daripada burung memberi gaya reaksi yang nilainya sama besar dengan gaya aksi namun berlawanan arah, sehingga mengakibatkan burung dapat melaju kencang ke depan. Lalu, bagaimana gerakan burung di tempat yang hampa udara? Coba kita pikirkan, apa yang akan terjadi pada burung? Diskusikan dengan temanmu untuk lebih memahami konsep dari hukum Newton 1, 2, dan 3 ya. Nah, itu ada di bukumu ya, nanti ada tabelnya di situ, nanti Ibu share halamannya, halaman berapa ya, ada di bukumu ya. Nah, anak-anak, dengan demikian tadi itu tadi adalah penjelasan singkat dari Ibu tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu harap setelah mempelajari materi ini atau mempelajari materi kita hari ini, kalian sudah mengerti apa itu yang dimaksud dengan gerak lurus, kemudian gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, kemudian kalian juga sudah mengerti tentang gaya, kemudian ada hukum Newton 1 tadi sudah dijelaskan sama contohnya apa. Kemudian hukum Newton 2 dan yang terakhir adalah hukum Newton 3 ya. Nah, untuk tugas nanti akan Ibu share melalui WA dan Messenger dan harus kalian kerjakan hari ini juga. Nah, kalau ada hal-hal yang belum kalian mengerti, silahkan chat Ibu melalui WA grup kelas 8 ya. Oke, mungkin itu saja yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian seperti biasa tidak ada hentinya Ibu menghimbau agar kalian senantiasa menjaga kesehatan dan selalu ikuti protokol kesehatan untuk tetap jaga jarak, pakai masker ketika keluar rumah, cuci tangan pakai sabun, kemudian jangan melakukan aktivitas di luar rumah kalau tidak perlu. Dan jangan lupa, ini yang paling penting, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel Ibu ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat belajar IPA ya.